kita bahas ada NDRC yang sebenarnya saat ini belum ada. Kemudian tadi Mas Bambang bilang bahwa PSSI sedang membangun NDRC dan tercetus agak meragukan kondisi dari NDRC yang akan dibikin nanti karena yang bikin federasi. Nah ini kita sebagai orang awam kita ingin tahu seberapa jauh kita bisa tanda kutip mengkritik ataupun mengkontrol pembuatan NDRC ini sendiri, karena organisasi itu merupakan kewenangan federasi untuk membuat NDRC. Saya ingin tahu berapa sih biaya pemain kalau kebagi? Sebutkan aja mas, nominalnya berapa sih? Kenapa pemain harus berat kebagi? Itu berapa puluh juta kalau mau membawa perkaranya kebagi? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak APBI yang telah memberikan kehormatan ini buat saya. Kasus yang datang ke saya waktu itu gitu ya, saya rasa 80% adalah ketidaktahuan si pemain itu sendiri akan kontrak yang dia sudah tanda tangani. Jadi tadi saya sempat ngobrol sedikit di belakang, sebenarnya kenapa DRC, NDRC jadi sangat penting di Indonesia, karena sengketa itu udah jadi komoditas menurut saya. Itu udah bukan, jadi udah tingkat necessity-nya untuk di negara kita ini masih sangat tinggi gitu ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar sebuah formalitas ada badannya, seperti layaknya pelayanan hukum di negara ini gitu ya. Saya sangat berharap jangan hanya sekedar jadi badan yang memang mengurusi, tetapi memang sistem yang dibuat harus bisa benar-benar seperti tadi Mas Riza bilang, bahwa harus bisa mengakomodir bagaimana sengketa itu cepat terselesaikan dan sesuai dengan jalur hukum yang ada. Antara kutip menyebarkan kontrak. Yang pertama ada ketidaktahuan mengenai kontrak, kedua adalah kenyamanan. Ketika seorang pemain terlalu nyaman dengan klub yang namanya dia di sana, kadang-kadang ada hal kecil yang sebenarnya dianggap ini gampang, tapi ternyata itu membuat suatu masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah saya. Tapi saya pernah sampaikan bahwa we create our own demon. Artinya ketika kita tidak belajar kontrak, maka kita menciptakan musuh untuk kita sendiri ke depannya. Dan ini yang terjadi di beberapa tim Indonesia. Kemarin saya sempat kami API sempat bertemu dan menemani FIFPro dengan beraudiensi dengan beberapa pihak. Pertama adalah PSSI, kemudian juga Menpora, yang intinya adalah ingin menekankan bahwa ini menjadi suatu masalah yang tidak lagi hanya sekedar masalah olahraga, tapi masalah kemanusiaan. Karena mengingat banyak sekali pemain Indonesia yang sampai dalam tanda kutip meninggal karena seperti ini. Nah, concern ketika itu adalah ingin mencari tempat di mana penyelesaian yang paling pas untuk pemain. Mengingat selama ini di kontrak tertulis DRC dan CAS. Dan setelah kita pelajari ternyata untuk mengurus sebuah perkara di CAS itu biayanya luar biasa mahal. Kemudian CAS itu mempunyai perwakilan Indonesia yang namanya BAKI. Dan ternyata di BAKI itu sendiri harus ada kesepakatan dari beberapa pihak antara pemain dan klub yang tertulis, sehingga itu baru bisa diproses di BAKI. Yang ketiga adalah di pengadilan. Nah di sini agak unik, kenapa? Karena pengadilan pihak klub atau PT selalu mengatakan bahwa itu di luar ranah organisasi olahraga. Tetapi pemain berkata, kemana lagi pemain akan menuntut keadilan jika dalam lingkup olahraga itu sendiri, dalam PSSI dan pemerintah tidak lagi memberi perlindungan. Nah ini yang perlu kita tekankan. Concern saya ke depan atau API ke depan adalah bagaimana kita bisa mengedukasi pemain dalam hal ini mengenai pentingnya kontrak dan pentingnya tempat penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam isi kontrak. Yang selama ini sebenarnya ya jujur kita belum sempat sampai ke sana. Sebenarnya program kerja API yang pertama adalah edukasi pemain. Karena ketika kita eksis baru pertama kali lahir, kata-kata tiba-tiba dihantam dengan badai besar, yaitu permasalahan gaji yang sedemikian rupa parahnya, maka proteksi itu juga menjadi edukasi itu belum menjadi proteksi terlebih dahulu. Dan ini yang membuat kita sempat kita kaji. Kita ada keinginan, ada goodwill supaya sama-sama memajukan
sepak bola nasional. Itu dulu harusnya ada. Kalau itu sudah ada, baru kemudian menginjak ke aturan yang formal. FIFA menentukan apa sih terhadap NDRC ini? Gitu kan? Syaratnya dua itu tadi, ya, ada perwakilan dari pemain dan klub yang sama dalam jumlahnya 12. Dan catatannya adalah pemain ini, perwakilan pemain ini mesti ditunjuk oleh PPI dalam hal ini kalau di Indonesia. Nah ini yang susah kan, karena mungkin loh ya, karena PSSI menganggap kita ini bukan suatu mitra kerja gitu. Mungkin PSSI menganggap kita pengacau kali ya PPI ini gitu ya, gangguin mulu nih, nanyain gaji dan segala macam. Mungkin aku yang udah pernah juga diganggu sama kita 6 bulan yang lalu gitu kan, terus menerus bagaimana kita sama gigih gitu ya, gigih ya perjuangannya. Jadi kalau dibilang seberapa susah sebenarnya itu harus ditanyakan ke federasi. Kalau dan menurut saya adalah sebenarnya itu kalau dari pihak mereka bisa mempunyai itikat baik dan goodwill untuk memajukan sepak bola nasional, itu nggak akan susah. Gitu. Karena apa? Karena PPI-nya sudah ada, klub mereka juga otomatis sudah ini, tinggal kemudian adalah diajak duduk bareng, membuka bareng dan dibentuk. Gitu. Intinya itu aja. Nah mengenai biaya dulu deh, biar kita fix aja ya. Jadi kalau Anda bicara tentang baki, perlu Anda ketahui bahwa untuk masuk ke baki, nah ini boleh dicatat ini karena ini peraturan sesuai baki. Kalau tadi BP ini kadang kan dia juga berkonsultasi dengan kita case by case. Jadi APPI ini perlu diperhatikan bahwa hari ini kita mengadakan ini edukasi programnya, menginformasikan sebenarnya yang diatur tuh penyelesaian sengketa yang seperti apa sih. Kita bukan mau memberikan rekomendasi, bukan mau untuk memaksakan sesuatu terhadap hasil ini, no. Kita mau mengedukasi. Edukasi siapa? Pemain yang pertama. Kedua adalah rekan-rekan, sehingga ketika nanti dalam pemberitaan mengerti betul kalau ini NDRC begini, kalau baki begini, kalau kas begini gitu ya. Kas, pertama, kas dulu ya. Kas ini diakui oleh FIFA, maka Anda harus mendaftarkan administrative cost. Itu mulai dari yang kasusnya, dia pakai Swiss franc ya, dari yang 50.000 sampai 100.000, 100.000 sampai 500.000, 500 sampai 1 juta, sampai akhirnya di atas 10 juta. Saya pikir Lionel Messi yang di situ. Dan itu ada biayanya, administratifnya beda-beda. Yang kedua adalah arbitrators cost and fees. Perlu Anda ketahui bahwa lebih dari 6 arbitrator akan diturunkan untuk menangani kas. Dan satu arbitrator ada harganya per jam. Dan jamnya cuma dia yang tahu. Jadi nanti dia kalkulasi segini totalnya. Beda-beda, yang tadi dari 1 juta sampai yang di atas 10 juta. Saya ngitungnya capek. Terus masalah pesawat, tiket, laundry pakaian, cuci kolor dan lain sebagainya, itu juga kita yang bayar. Nah ini silakan hitung-hitungannya bisa dibuka di website resminya. Kenapa preferensi kita dari Jepang? Karena satu pemain Jepang menyelesaikan masalah di sana 40.000 waktu itu. And minimum cost. Baki, sekarang kita bilang baki. Baki, untuk mengajukan ke baki, untuk diperiksa apakah ini sah, bisa atau tidak diperiksa ke baki, ada biaya 2 juta. Kenapa saya berani beberkan? Karena ada peraturannya. Anda tinggal ke kantor sini, ini kantornya sama nih, tinggal ke lantai atas. Kalau saya salah nanti biar saya disomasi. Itu 2 juta untuk masuk, which is masuk akal 2 juta. Namanya juga pemeriksaan, sah apa enggak buat diperiksa di baki. Setelah itu ada biaya. Biayanya gimana? Hitung-hitungannya kasusnya BP dia harus bayar sekitar 100 sampai 150 juta. Gue buka aja. Untuk arbitrator. Kenapa? Karena dia persentase per dispute-nya berapa angkanya. Jadi misalnya ada orang yang kontraknya di atas BP, bisa jadi persentasenya lebih gede. Di bawah BP lebih kecil. Lebih jelasnya gimana? Ada di kantor KOI. Karena semua itu terbuka untuk Anda baca biayanya. Sebenarnya dia nggak salah. Kenapa? Karena ketika pemain sudah memilih ke situ, seharusnya pemain tahu kalau ada sengketa, gue bakal kena biaya. Nah, adanya forum ini supaya teman-teman dan juga pemain-pemain setelah diberitakan nanti oleh teman-teman di sini tahu di musim baru kalau pilihannya adalah baki, berarti gue udah hitung-hitungan nih. Kalau nanti gue ada konflik, nggak mungkin ditalangin api.